الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم فقال جل شأنه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا هدى أو كما جاء في الحديث. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bernafas di dunia, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah bekal kita menuju kehidupan akhirat. Pada dasarnya manusia diciptakan bukan untuk mengisi keduniaan. Manusia diciptakan bukan mengisi alam dunia ini, tapi manusia diciptakan untuk mengisi akhiratnya Allah SWT. Maka setelah kematian, cerita anak Adam tidak akan selesai sehingga sebagian masuk surganya Allah SWT, sebagian masuk nerakanya Allah SWT. Alhamdulillah, Allah SWT masih memberikan kita kesempatan untuk menambah bekal kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT, dan itu adalah bekal yang paling utama menuju kehidupan abadi setelah kematian. Hari ini kepada Allah SWT, kita lanjutkan membaca kitab Bidayatul Hidayah. Walan tasila, dan sekali-kali kau tidak akan pernah sampai ayyuhal qalibu, wahai orang yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ilal qiyami, untuk menegakkan diri bi awamirillahi taala, dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, illa bi muraqabati qalbik, kecuali dengan muraqabah hatimu, wa jawarihika, dan anggota badanmu, fi lahawatika, di waktu-waktumu, wa anfasika, dan setiap nafasmu, min hina tusbihu, dari sampai ketika kau masuk waktu subuh pagi, ila hina tumsi, sampai masuk waktu sore. Hari ini pada Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali mengatakan bahwasanya seseorang manusia, seorang yang beriman, tidak akan pernah sampai derajat ketakwaan, derajat ihsan, sehingga dia merasa dia melakukan pertama dalam muraqabah hatinya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara yang paling efektif, kata Imam Ghazali, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Apabila kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin orang yang merasa seperti itu berani melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana anak-anak kita, kalau ada orang tuanya, anak-anak akan tertib, akan tunduk, akan patuh, akan berbuat yang baik sebaik mungkin. Tetapi kalau anak sudah tidak merasa tidak diawasi oleh orang tuanya,
kita tidak tahu apa yang dia berbuat anak kita di belakang kita. Begitu juga kita ini, apabila merasa di hadapan Allah, merasa berada di hadapan Allah, merasa diawas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap nafas kita, setiap gerakan kita, langkah kita pasti akan kita pikirkan apakah ini menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang bermuara kepada surganya Allah Subhanahu wa taala atau menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam, ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala muttali'un, melihat ala dhamirika, atas hatimu, wa musyrifun, dan mengatur ala dhahirika, atas lahirmu, wa batinika, dan batinmu, wa muhitun, dan meliputi bi jami'i lahadatika, dengan semua gerak-gerikmu, wa khataratika, dan apapun yang terdetak dalam hatimu, wa khatawatika, dan langkah-langkahmu, wasairu sakanatika, dan seluruh diammu, wa harakatika, dan seluruh gerakanmu, wa annaka, sesungguhnya engkau, fi mukhalaqatika, di dalam langkahmu, di dalam pergerakanmu, wa khalawatika, dan khalwatmu, mutaraddidun baina yadayhi, hanya berputar-putar di depan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang mulia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang zat yang maha mengetahui. Apapun yang kita kerjakan, Allah tahu. Maka apapun yang dikerjakan, kita pergi kemanapun, itu tidak akan keluar dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang kita kerjakan, apapun yang terdetak dalam hati kita pun Allah Maha tahu. Maka Allah SWT berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat, dan Allah mengetahui apapun yang ada di dalam hati. Bahkan dalam surah lain Allah berfirman, ya'lamu sirra wa akhfa. Ya'lamu, Allah mengetahui sirra, rahasia, wa akhfa, dan apapun yang lebih dari rahasia itu. Makanya kalau sudah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin kita akan berani melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita akan teratur, hidup kita akan penuh dengan barakah, hidup yang penuh dengan barakah, hidup yang penuh dengan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua kita, ulama-ulama kita mengatakan, ada sebuah zikir yang bisa kita ucapkan, dan apabila kita ucapkan, insya Allah kita akan selalu dilihat oleh Allah SWT. Apa itu? Syekh Imam lain mengatakan, Allahu syahidi, Allah melihat saya. Allahu hadiri, Allah selalu hadir di hadapan saya. Allahu mutalli'un alayya, dan Allah selalu melihat apapun yang ada dalam hati saya. Imam Rai mengatakan bahwa saya barang siapa yang melanggengkan, melestarikan zikir ini, insya
insyaallah Allah SWT akan menolongnya untuk selalu dekat dengan Allah SWT, merasa diawasi oleh Allah SWT. Dan ini adalah esensi dari takwa. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauh segala larangan-larangannya. Maka suatu hari ada seorang ulama yang hendak mencarikan suami untuk putrinya. Beliau memberikan sayembara kepada seluruh santri-santri dan ustaz-ustaz di pondok itu. Apa sayembaranya? Apabila Anda bisa menyembelih sebuah ayam tanpa dilihat seorang apapun, tanpa dilihat apapun, maka dia akan saya jadikan menantu saya. Maka semua santri membawa sebuah ayam masing-masing. Ada yang pergi ke kamar, dilihat kanan kiri gak ada orang langsung disembelih. Ada yang pergi ke tempat yang menurut dia tidak ada yang melihatnya. Akan tetapi ketika tiba waktunya, ada salah satu santri yang menangis di hadapan Pak Yainya. Wahai Pak Yai, mohon maaf saya tidak bisa menyembelih ayam ini. Ditanya oleh Kiai, kenapa tidak bisa? Santri tadi menjawab, wahai Pak Yai, dimanapun saya berada, Allah melihat saya. Saya pergi ke kamar hendak menyembelih, Allah melihat saya. Apa yang terjadi? Akhirnya santri tadi adalah yang diambil menantu oleh kiai tadi. Maka kalau kita merasa kehadiran Allah dalam diri kita setiap saat, maka akan simbol tiba-tiba sifat wara. Sifat wara adalah kehati-hatian untuk melakukan perkara subhat, apalagi haram. Inilah yang dilakukan oleh ayahanda Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sehingga melahirkan anak yang secerdas Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi? Ketika ayah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau sedang di sungai, ada buah delima yang mengalir. Kemudian diambillah buah delima itu, kemudian digigit. Ketika gigitan pertama, maka beliau mengatakan, astagfirullahaladzim, ini buah siapa kok saya makan? Mungkin kalau kita tanya, langsung habis buah delima itu. Akan tetapi ayah Imam Syafi'i menelusuri sungai tersebut mencari di mana buah delima yang sangat mirip dengan pohon ini. Ketemulah buah pohon delima yang mirip. Kemudian di situ ada pemiliknya. Beliau mengatakan, wahai Syekh, saya tidak sengaja mengambil buah delima Anda yang jatuh ke sungai dan mengalir ke bawah sana. Saya minta kehalalannya. Apa kata pemiliknya? Beliau mengatakan, saya bisa menghalalkan tapi dengan satu syarat. Kamu bekerja dengan saya 1 bulan tanpa digaji. Kerja 1 bulan hanya demi 1 buah delima. Ayahnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu langsung menjawab, iya saya siap. Setelah 1 bulan, ayahnya Imam Syafi'i bertanya lagi, wahai Syekh, bagaimana soal kehalalan buah delima tersebut? Maka pembelinya mengatakan, belum, masih haram, belum saya halalkan. Ada 1 syarat tambahan lagi harus Anda penuhi, yaitu Anda harus menikah dengan putri saya, yang mana putri saya adalah bisu, tuli, dan lumpuh. Mungkin kalau kita orang seperti itu, hati kita langsung gemetar. Mana mungkin saya menikah dengan perempuan yang tuli,
sudah lumpuh pula. Tetapi karena ayahanda Imam Syafi'i adalah orang yang warak, orang yang sangat berhati-hati, maka beliau langsung menyanggupi dengan syarat tersebut. Ketika setelah dinikahkan, kemudian beliau disuruh masuk kamar istrinya, maka beliau terkaget. Istrinya cantik, hafal Quran, pokoknya serba indah. Maka beliau merasa, apakah saya salah masuk kamar ini? Maka mertuanya mengatakan bahwasanya anak saya bisu adalah tidak pernah mengatakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak saya Tuli tidak pernah mendengarkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak saya lumpuh karena tidak pernah berjalan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah lahirlah Imam Syafi'i rahimahullah yang mana beliau sekali membaca langsung hafal. Ceritakan bahwasanya beliau ketika hendak menuju kepada Malik untuk mengaji kepada Imam Malik, beliau sebelum beliau sampai kepada Imam Malik, beliau sudah hafal kitab yang akan dikaji kepada Imam Malik. Ini yang menjadi evaluasi bagi kita, bahwasanya apabila kita merasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah ada di depan kita, Allah mendengar perkataan kita, Allah mengetahui apapun yang dalam hati kita, maka kasifun timbul sifat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang muaranya akan memudahkan kita menjadi orang hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah dari kebodohan saya. Marilah kita tutup dengan doa kifrul jelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.